warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan pelajaran IPA dan hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di konsep listrik statis ini, Ibu hanya akan membahas sedikit saja dulu, yaitu konsep listrik statisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu pernah menggosok sisir pada rambutmu. Setelah menggosok sisir pada rambut, apakah kamu pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Apakah yang terjadi pada potongan kertas tersebut? Apakah potongan kertas tersebut tertarik pada sisir? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari dan pahami konsep listrik statis di bab ini dengan penuh semangat. Salah satu kejadian dari listrik statis adalah gejala adanya petir. Sebelum kita membahas bagaimana gejala listrik statis, kita harus memahami dulu bahwa suatu benda dapat dimuati listrik. Dalam suatu benda atau suatu zat, itu tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Model atom kita lihat di gambar salah satu model atom. Satu model atom itu terdiri dari proton yang warna merah, neutron warna biru, elektron yang bergerak, dan lintasan elektron atau biasa disebut dengan orbit elektron. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat dari unsur itu. Atom terdiri atas inti atom. Nah, inti atom atau nukleon itu terdiri dari proton, neutron. Jadi yang ada di tengah, proton dan neutron ini merupakan inti atom atau nukleon. Kemudian ada bagian elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Muatan atom dan jenis muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Gambar ini merupakan gambar salah satu atom juga ya. Jadi yang di tengah itu adalah inti, kemudian ini lintasan elektronnya banyak dan elektronnya juga ada banyak. Proton bermuatan listrik positif. Elektron bermuatan listrik negatif. Dan neutron tidak bermuatan atau netral. Jadi, untuk muatan atom itu ada muatan positif, proton, muatan negatif, elektron, dan ada yang tidak bermuatan. Dalam SI, Satuan Sistem Internasional,
Satuan muatan listrik adalah Coulomb atau disimbolkan dengan C besar. Besar muatan proton itu sebesar positif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Karena proton ini bermuatan positif, maka nilainya di sini positif 1,6. Besar muatan elektron negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Elektron suatu atom dapat pindah ke atom lain, tetapi proton sangat sukar untuk pindah. Kita lihat contohnya. Gambar yang sebelah kiri atau atom sebelah kiri, elektronnya berpindah ke atom yang ada di sebelah kanan. Nah, atom yang kehilangan elektron karena elektronnya berpindah ke atom lain akan menjadi bermuatan positif. Sedangkan atom yang menerima elektron sehingga kelebihan elektron, maka atom tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain tersebut dapat menyebabkan suatu atom bermuatan listrik. Muatan suatu atom ditentukan oleh jumlah proton yang bermuatan positif dan jumlah elektron yang bermuatan negatif. Atom tersebut akan bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Atau secara singkat, atom yang bermuatan positif itu kekurangan elektron. Atom yang bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Atau atom bermuatan negatif itu kelebihan elektron. Kenapa bisa kekurangan? Kenapa bisa kelebihan? Karena tadi elektronnya berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Contoh, dari gambar-gambar berikut, tentukan jenis muatan atomnya. Kita akan menentukan jenis muatan atom yang pertama dengan atom yang kedua. Untuk atom yang pertama, kita lihat di sini jumlah protonnya ada 2. Kemudian jumlah elektronnya yang warna biru yang ada di orbit itu ada 3. Sehingga jenis muatannya, karena di sini jumlah elektron lebih banyak, kelebihan elektron, maka jenis muatan atom ini adalah negatif. Contoh yang kedua, jumlah protonnya 2, kemudian jumlah elektronnya itu ada 1. Karena kekurangan elektron, maka atom ini bermuatan positif. Jadi kita bisa membedakan ya. Karena kelebihan elektron, maka atom ini bermuatan negatif. Karena kekurangan elektron, maka atom ini bermuatan positif. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Di sini ada kain wol dengan penggaris plastik atau ebonit.
Nah, masing-masing kain wol ataupun ebonit memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama. Sehingga pada awalnya ebonit dengan kain wol tidak bermuatan atau bersifat netral. Ketika digosokkan, elektron pada kain wol pindah ke penggaris, sehingga di sini penggaris memiliki kelebihan elektron. Plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron dari kain wol pindah ke plastik. Contoh yang kedua, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok terjadi pada kaca dengan kain sutra. Pada awalnya kaca dan kain sutra itu bersifat netral atau tidak bermuatan listrik. Jadi masing-masing memiliki jumlah positif dan negatif yang sama. Ketika kain sutra digosok ke kaca, maka kita lihat di sini kaca kelebihan positif, artinya kekurangan elektron. Elektron pada kaca pindah ke kain sutra, dan kain sutra menjadi kelebihan elektron. Kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron pada kaca pindah ke kain sutra. Interaksi antara muatan listrik. Kita bisa lihat ketika kaca yang bermuatan positif didekati oleh kaca, maka akan ditolak atau menolak ya. Kaca akan menolak kaca. Muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Interaksi antara muatan listrik yang kedua. Di sini ada plastik yang bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Ketika plastik tersebut didekati oleh kaca, maka yang terjadi adalah ditarik. Jadi saling tarik-menarik. Nah, muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, interaksi antara kedua muatan listrik, baik yang peristiwa tolak-menolak maupun tarik-menarik, merupakan gejala listrik statis. Jadi, kalian sekarang bisa pahami kejadian atau gejala listrik statis itu terjadi jika suatu benda saling tarik-menarik jika memiliki muatan yang tidak sejenis. Contohnya, penggaris menarik sobekan kertas. Karena penggaris dengan sobekan kertas itu memiliki muatan yang tidak sejenis, maka akan saling tarik-menarik atau salah satunya akan ditarik. Sedangkan yang memiliki muatan sejenis itu akan tolak-menolak. Contohnya kaca dengan kaca atau plastik dengan plastik. Penggaris yang sudah digosokkan didekatkan ke penggaris lagi yang sudah digosokkan. Nah, itu tidak akan terjadi tarik-menarik, tapi akan terjadi tolak-menolak. Nah, itulah gejala dari listrik statis atau listrik yang tidak mengalir.
Silakan jawab pertanyaan berikut untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Yang pertama ada 4 pertanyaan. Yang kedua ada 3 pertanyaan. Totalnya ada 7 pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk dijadikan kesimpulan.